Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan brilian kali ini akan membahas soal UTS tahun lalu mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, kali ini kita masuk ke soal yang pertama untuk soal akuntansi manajemen yang dimana soal ini mungkin menjadi kisi-kisi eh, soal untuk ujian tengah semester nanti untuk di prodi manajemen semester 5. Nah, yang dimana soal kali ini PT Mixindo memproduksi 1000 unit mesin manual dan 800 unit mesin otomatis. Data bulan lalu, perusahaan dapat menjual 800 unit mesin manual dan 600 unit mesin otomatis. Untuk keperluan jangka pendek, menggunakan metode variable costing. Data yang dimiliki perusahaan selama berjalan sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa keterangan harga jual per unit, bahan langsung per unit, tenaga kerja langsung, overhead, variable, overhead tetap langsung, penjualan variable, penjualan tetap langsung, overhead tetap umum, penjualan tetap umum. Nah, soal yang diminta adalah satu, berapa laba bersih untuk setiap produk dan laba bersih berdasarkan segmen. Nah, untuk yang A, mungkin kita bisa bikin tabel terlebih dahulu. Tabel seperti apa? Nah, tabel seperti ini. Keterangan-keterangannya yang mungkin dicari yaitu adalah penjualan, beban variabel, beban penjualan variabel, margin kontribusi, beban tetap langsung, overhead tetap langsung, penjualan tetap langsung, margin produk, beban tetap umum, overhead tetap umum, dan lain-lainnya sampai laba bersih. Nah, untuk mencari penjualan produk X dan Y, nah di sini udah dimasukkan X sama dengan 200.000 kali 800, Y sama dengan 500.000 kali 600. Dari mana? 800 dan 600 dari tabel berikut. Nah, untuk harga jual per unit mesin manual itu 200.000. Nah, untuk mesin otomatis itu 500.000. 800 dan 600 itu dari mana? Data bulan lalu perusahaan dapat menjual 800 mesin manual dan 600 unit mesin otomatis. Maka dijumlahkan, hasil yang diperoleh adalah produk X sebesar 160 juta. Produk Y dapat 300 juta. Nah, maka total adalah 460 juta. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan, itu dari mana? X sama dengan 80.000, Y sama dengan 300. Dan dikali 800 dan 600. Nah, data ini dari mana? Data ini diperoleh dari tabel juga. Bagaimana menghitungnya? Nah, yang dihitung adalah bahan langsung per unit, tenaga kerja langsung per unit, dan overhead variable per unit. 30.000 tambah 40.000 tambah 10.000 hasilnya adalah 80.000. Untuk mesin otomatis, kenapa 300.000? Itu sama 75.000 ditambah 150.000 ditambah 75.000, makanya 300.000. Nah, dikalikan 80.000 kali 800, 300.000 kali 600. Nah, hasil yang diperoleh adalah 64 juta dan 180 juta. Dan hasil ada 244 juta. Nah, untuk beban penjualan variabel, nah dihitung dari mana? Sama diambil dari tabel. Angka mana yang diambil? Yaitu angka dari penjualan variabel per unit. Nah, untuk mesin manual 20.000 dan otomatis ada 50.000. Nah, ini yang menjadi data kita di dalam tabel berikut. Maka hasil yang diperoleh adalah 16 juta dan 30 juta. Nah, hasilnya adalah 46 juta. Nah, untuk menghitung margin kontribusi seperti apa? Nah, tinggal di pengurangan. Hal yang di dalam kurung ini menjadi bagian yang mengurangi bagian penjualan 160 juta dikurang 64 juta dan dikurang 16 juta. Maka hasilnya adalah 80 juta. Begitu juga produk Y. Jadi 300 juta dikurang 180 juta dan dikurang 30 juta. Makanya 90 juta. Dan margin kontribusi total adalah 170 juta. Nah, untuk menghitung overhead tetap langsung, seperti apa? Langkahnya yaitu seperti lihat kembali ke tabel, yaitu di sini kenapa menggunakan 1000 dan 800. Nah, karena data yang di atas itu adalah
1000 unit mesin manual dan 800 unit mesin otomatis. Data ini yang digunakan. Nah, untuk data kedua, menggunakan data yang mana? Menggunakan data berikut, overhead tetap langsung per unit harganya dengan 20.000 dan 30.000. Maka dijumlahkan hasilnya menjadi 20 juta dan 24 juta. Nah, totalnya adalah 44 juta. Nah, untuk penjualan tetap langsung itu sudah diperoleh di data atas juga. Nah, penjualan tetap langsung ada 15 juta dan 12 juta. Maka tinggal dikurangi aja. Nah, hasil dari margin produk adalah 45 juta dan 45 juta dan 54 juta. Maka total adalah 99 juta. Nah, overhead tetap umum dan penjualan tetap umum bisa dilihat dari tabel yang di atas. Maka untuk mencari laba bersih adalah tinggal semua total yang ini dengan yang di dalam kurung ini dikurangi. Seperti halnya data terakhir yang diperoleh adalah 90 juta dari margin produk. Tinggal dikurangi 30 juta, dikurangi 19 juta. Maka yang diperoleh adalah 50 juta untuk laba bersih. Maka jawaban yang nomor A adalah laba bersih yang untuk setiap produk dan laba bersih berdasarkan segmen sebesar 50 juta. Nah, untuk yang B-nya, berapa unit produk yang harus dijual untuk mencapai break even point atau BP dan berapa pula dalam pendapatan penjualan. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus. Nah, titik impas unit. Nah, rumusnya adalah biaya tetap dikurangi harga jual, dikurangi biaya variabel. Nah, data ini diperoleh dari mana? Dari tabel di atas. Bagaimana mencarinya? Nah, biaya tetapnya berapa? 35 juta. Dan harga jual itu kan 200.000. Nah, biaya variabel 100.000. Itu dari mana? Kembali lagi ke tabel di atas. Nah, yang untuk kita cari yang untuk 100 ribunya untuk biaya variabel yaitu eh, bahan langsung per unit, tenaga kerja per unit, overhead variable per unit, dan penjualan variable per unit. Maka dijumlah 30.000, ditambah 40.000, ditambah 10.000, ditambah 20.000, hasilnya adalah 100.000. Nah, begitu juga mesin otomatis. 75.000, 150.000, 75.000 ditambah 50.000. Maka hasilnya adalah sekian, 100.000. Nah, 35 juta dikurang 200.000 dikurang 100.000, maka menghasilkan 350 unit untuk titik impasnya. Nah, begitu juga untuk Y, 36 juta dikurang 500.000 dari harga jual dan biaya variabelnya 350.000. Nah, menghasilkan 240 unit. Nah, untuk titik impasnya, total titik impasnya menggunakan rumus biaya tetap dikurangi 1, biaya tetap, maaf diralat, biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dan harga jual. Nah, data di atas 35 juta dibagi 1 dikurang 100.000 dibagi 200.000. Nah, dengan hasil adalah 70 juta. Nah, untuk yang Y sama dengan data di atas 36 juta dibagi 1 dikurang 350.000 dibagi 500 sama dengan 120 juta. Nah, untuk C, soal yang C adalah berapa besar penurunan tingkat penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian? Bagaimana langkah mencarinya? Rumus yang digunakan yaitu dengan rumus DO, DOL, yang dimana rumusnya laba kontribusi dikurangi laba bersih. Nah, laba kontribusi itu dari mana? Laba bersih itu dari mana? Nah, data ini kita mendapatkan dari data yang nomor A. Nah, data kontribusi itu margin kontribusi yaitu sebesar semisal X. Berarti 80 juta nih. Nah, untuk yang laba bersihnya itu berapa? 45 juta dari produk X. Nah, menggunakan margin produk ini sebagai laba bersihnya. Begitu juga yang Y. Nah, laba kontribusinya berapa? 90 juta.
Untuk laba bersihnya adalah 54 juta. Tinggal kita mengikuti rumusnya, yaitu 80 juta dikurang 45 juta sama dengan 1,78 X. Nah, yang Y, begitu juga 90 juta dibagi 58 juta sama dengan 1,67 X. Nah, soal D yang kita cari adalah jika dengan ditingkatkan biaya penjualan diberikan volume penjualan meningkat 10%, bagaimana dengan kenaikan laba bersih kedua produk tersebut? Nah, kalian nggak usah memikirkan harus berkali segala macam, tinggal langkah yang dilakukan yaitu, nah, jika ditingkatkan biaya penjualan perkiraan volume penjualan X meningkatkan 10%, maka 1,78 dikali 10% sama dengan 17,8%. Nah, untuk yang Y-nya, begitu juga 1,67 dikali 10%, nah, menghasilkan 16,7%. Itulah hasil dari D, yaitu biaya penjualan diberikan volume penjualan meningkat 10%. Nah, maka kenaikan laba bersih kedua produk tersebut menghasilkan 17,8% dan 16,75%. Dengan ada yang kenaikan volume penjualan 5% pada produk S, melainkan kenaikan sebesar 7,8%, di mana kenaikan lebih tinggi dibanding produk Y yang hanya mengalami kenaikan sebesar 16,7%. Ini dikarenakan degree of operating leverage produk X lebih besar dari produk Y. Maaf, dilarat. Ini adalah Y. Nah, untuk E, soal nomor E, itu kita lihat apa soalnya. Berapa besar titik impas dalam bauran penjualan? Bagaimana kita mencarinya? Kita tinggal membuat tabel berikut. Produk XY, harga jual, biaya variabel, margin kontribusi, bauran penjualan, margin kontribusi paket. Tinggal kita masukkan saja. Maka titik imbas bauran produk sama dengan biaya tetap total dikurang margin kontribusi paket. Nah, data ini didapat dari 500.000 itu sebagai harga jual dan 120 juta itu didapat dari titik impas di atas ini. Nah, Y-nya kan 120 juta. Maka hasil yang diperoleh 240 unit. Tinggal dimasukkan saja. X sama dengan 2 kali 240 unit sama dengan 480 unit. Begitu juga Y. 2 kali 240 unit sama dengan 480 unit. Nah, jadi titik impas unit setiap produk itu 350 unit dan 240 unit berada di titik impas untuk berdasarkan bauran. Berdasarkan bauran itu 408 unit dan 480 unit BEP yang didapat. Ini dikarenakan pada titik impas setiap produk tidak memperhitungkan biaya tetap umum seperti yang dilakukan pada titik impas bauran produk. Nah, untuk soal berikut merupakan soal tahun 2020-2021, yaitu ujian tengah semester antara tahun akademiknya, yang ini mata pelajaran akuntansi manajemen. Mungkin berikut penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3 ya, mengenai full costing dan variable costing. Soalnya udah aku masukin, jadi fokusnya di sini aja. Di sini di soal udah terdapat anggaran overhead tetapnya sebesar 300.000. Sama jam tenaga kerja langsungnya udah 300.000 jam. Yang ditanyanya itu, hitunglah besar overhead yang ditentukan.
Kita fokus dulu ke produk X-nya ya. Bahan langsungnya itu 700.000. 700.000 itu dari nih bahan langsung. Dibagi 500.000 unit dari produk ini, produk per unit ini. Totalnya 1,4. Terus tenaga kerja langsung 600.000. 600 ribunya jadi tenaga kerja langsung di produk X dibagi 500.000 unit sama dengan 1,2. Terus masuk ke overhead variabel. Overhead variabel itu dari sini 500.000 kita masukin aja. Terus dibagi 500.000 unit hasilnya sama dengan 1. Terus kita totalin 1,4 tambah 1,2 tambah 1 hasilnya 3,6. Nah, 3,6 ini hasil eh, variabel costing. Terus kita masuk ke overhead tetap. Overhead tetapnya masih fokus di produk X. 500.000 jam. 500.000 jam itu dari jam tenaga kerja langsung. Nah, kali $300.000 itu dari soal ini. Overhead tetap. Dibagi 300.000 jam dari tenaga kerja langsung. 300.000. Terus kita bagi 500 500.000 unit. 500.000 unit itu dari sini. Nih, kita totalin hasilnya 1. Nah, 4,6 ini dari mana? Dari si variabel costing 3,6 ini ditambahin 1. Hasilin 4,6 dan ini tuh hasil dari full costing. Nah, terus kita masuk ke produk Y. Bahan langsungnya tadi ada di soal. Bahan langsungnya bentar. 600.000. Nih, kita fokus sekarang ke produk Y 600.000. Dibagi 400.000 unit. Dari sini. Dari si produk per unit. Totalnya 1,5. Masuk ke tenaga kerja langsung 500.000. 500.000. Tenaga kerja langsung nih 500.000. Dibagi 400.000 unit ini tuh. Hasilnya tuh 1,25. Masuk ke overhead variabel. Overhead variabel itu di 300.000. 300.000 dibagi 400.000 unit sama dengan 0,75. Terus kita totalin 1,5 tambah 1,25 tambah 0,75 hasilnya 3,5. 3,5 itu variabel costing. Terus masuk ke overhead tetap. Overhead tetapnya 400.000 jam. Dari sini ya, jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung dikali $300.000. $300.000 ini dari soalnya ya. Overhead tetap sebesar $300.000. Dibagi 300.000. 300.000 itu dari nih jam tenaga kerja langsung. Ini tuh harusnya pakai jam ya. Terus dibagi 400.000 unit. 400.000 unit itu kan dari ini. Di soal juga nih. Nah ini. Tuh. Terus kita totalin 400.000 jam kali $300.000 dibagi 300.000 hasilnya, terus dibagi 400.000 unit hasilnya 1. 3,5 ini ditambahin 1 hasilnya 4,5. Dan ini tuh 4,5 tuh hasil dari full costing. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi menggunakan metode full costing dan metode variable cost. Nah, kita fokus dulu ke metode full costing. Buat nyari penjualannya, 9,00 itu dari mana? Dari si harga jual per unit. Kita masukin harga jual per unitnya 900 kali 450.000 itu dari si penjualan di produk X. Masukin
Terus tambahin 7,00 kali 350.000. Ini tuh dari si produk Y. Produk Y-nya tuh dari si harga jual per unit sama penjualan 350. Kita totalin, totalnya 6.500.000. Terus kita nyari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu 4,6. Ini tuh dari si yang tadi kita hitung di eh, overhead per produk. Nih, di sini 4,6 di produk X full costing. Kita masukin kita masukin 4,6 kali 450.000-nya tuh dari tadi penjualan di produk X. Di produk X. Tambahin 4,5. 4,5 ini dari biaya per unit full costing tadi di produk Y 4,5. Masukin kali 350.000. 350.000 dari ini penjualan di produk Y. Nah, udah kita masukin totalnya tuh 3.645. Buat ngasilin laba kotornya, kita kurangin 6.500 ini, dikurangin 3.645. Nah, hasilnya tuh 2.855.000. Terus nanti kita masukin juga beban penjualannya. Beban penjualan tuh dari mana? Dari sini, beban penjualan. Biaya non manufaktur ini semua ditambahin. Totalnya itu 490.000. Nah, buat nyari laba bersihnya itu 2.855.000 dikurangin 490.000. Hasilnya itu 2.365.000. Nah, terus kita masuk ke laporan laba rugi metode variable costing. Penjualannya sama ya, masukin kayak tadi kayak yang full costing 9,00 tuh dari sini harga jual per unit. Sama masukin juga 450.000-nya tuh dari ini penjualan per unit. Masukin hasilnya sama 6.500.000. Ini sama hasilnya. Terus masuk ke harga pokok penjualan 3,66 ini tuh dari mana? Dari ini. Nah, biaya per unit variable costing di produk X ya. Di produk X. Nah, kalau ini 3,5-nya baru ini dari produk Y. Nah, ini variable costing kan ya, kita nyarinya variable costing. Jadi kita masukin akan juga yang di variable costing. Dan 450.000-nya itu dari 450.000 sama 350.000-nya itu dari ini si penjualan. Jadi masukin kita tambahin totalnya 2.845.000. Terus ini beban penjualan variabel dari mana? Ini tuh dapat dari penjualan variabel 175.000 itu dari sini. Nih, penjualan variabel 100.000 ditambahin 75.000 dari produk X sama produk Y. Hasilnya 175.000. Terus kita kurangin dari atas, dari 6.500.000 dikurangin 2.845 dikurangi 175.000. Hasilnya tuh jadi margin kontribusi 3.480.000. Selesai di sini, masuk ke overhead tetap. Overhead tetapnya itu dari total overhead langsung tambah umum. Yang ini. Ini langsung sama umum. Totalin 85.000 tambah 70.000 tambah 80.000 tambah 70.000. Totalnya tuh 305.000. Terus kita nyari penjualan tetap. Penjualan tetapnya itu dari
total penjualan langsung sama penjualan tetap. Penjualan langsung sama penjualan tetap. Nih, si ini. Nah, ini 80.000 ditambahin 75.000 ditambahin 85.000 ditambahin 75.000. Hasilnya itu 315.000. Nah, kita bakal nanti udah dapat penjualan tetap sama overhead tetapnya, kita kurangin 3.480 dari margin kontribusi ini dikurangin 350.000 dikurangin 315.000. Hasilnya tuh jadi laba bersih sebesar 2.860.000. Nah, mungkin sekian pemaparan brilian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.